Pemirsa, terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta selesai dibangun. Peresmian penggunaan fasilitas publik ini pun menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Lalu seperti apa kemewahan bangunan terowongan silaturahmi yang memakan biaya hingga 37 miliar tersebut? Dan apa tanggapan warga terkait adanya terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vlogansa bersama saya beberapa waktu lalu. Halo pemirsa, Kementerian PUPR telah membangun terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan tersebut disebut sebagai terowongan silaturahmi. Seperti apa sih terowongan ini? Come on! Nah, ini saya berada di area Istiqlal, di mana itu merupakan gate 6, pintu masuk terowongan silaturahmi. Dan untuk Istiqlal sendiri saat ini hanya menerima 25% dari kapasitas pengunjung, dan yang ingin masuk wajib menunjukkan bukti telah divaksin. Sekarang saya mau ke sana. Nah, sebelum turun ke bawah, saya harus melewati desain eksterior. Desain eksterior ini terbuat dari kaca, jadi dari sini saya bisa memandang langsung Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Untuk bisa turun ke bawah, saya harus melewati tangga. Nah, sekarang saya sudah berada di depan terowongan. Berdasarkan data yang saya dapatkan, panjang dari terowongan ini adalah 28,3 meter dengan tinggi 3 meter dan lebarnya 4,1 meter dengan luas 136 meter persegi. Dan untuk menunjang keamanan, pintu masuknya dari area Masjid Istiqlal adalah 16 meter, sementara dari Gereja Katedral adalah 32 meter. Dan tentunya untuk menunjang fasilitas dari terowongan ini menyediakan lift untuk disabilitas. Sekarang kita ke bawah. Ada sejumlah fakta di balik terowongan silaturahmi ini, di mana sebelumnya pengembang memiliki 3 opsi, yaitu terowongan, jembatan, dan 1 opsi lainnya. Namun karena mempertimbangkan aspek keamanan dan juga keselamatan, akhirnya dipilihlah membangun terowongan silaturahmi. Terowongan silaturahmi ini sudah dibangun sejak 15 Desember 2020, menghabiskan dana hingga 37,3 miliar rupiah, di mana pengembangnya adalah PT Waskita Karya. Lalu perencananya adalah Yodya Karya dan manajemen konstruksinya adalah PT Firama Karya. Ada beberapa fakta lainnya mengenai terowongan silaturahmi ini. Dimulai dari eksteriornya. Desain eksteriornya menggunakan kaca sehingga memudahkan pengunjung untuk menikmati keindahan dari Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Lalu desain interiornya. Desain interiornya ini menggunakan marmer, dilengkapi dengan railing stainless yang tidak terputus dari pintu masuk area Gereja Katedral hingga Masjid Istiqlal, menandakan silaturahmi yang juga tidak pernah putus. Dan dengan adanya terowongan ini diharapkan dapat memudahkan pengunjung baik dari masjid ataupun gereja untuk bisa mendapatkan lokasi parkir ketika salah satu lokasi parkirnya penuh. Pada saat kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia pada kegiatan renovasi Masjid Istiqlal, di situ beliau berdiri di Plaza Al-Fatah, kemudian memandang katedral. Dan setelah mengetahui bahwa Masjid Istiqlal memiliki fasilitas parkir di basement untuk 500 unit mobil, maka terpikir bahwa nanti akan ada terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nah, kemudian setelah selesai renovasi dari Masjid Istiqlal, kami melanjutkan mendapatkan tugas untuk membangun terowongan tersebut. Nah, terowongan ini tentunya kita desain bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, karena ini adalah merupakan suatu terowongan yang nantinya
akan digunakan untuk penyeberangan manusia. Dan terowongan ini tentunya menghubungkan antara tempat parkir yang ada di Masjid Istiqlal tadi. Dan saya harap dengan adanya pembangunan terowongan Istiqlal ini bisa digunakan oleh Masjid Istiqlal, ya, umatnya ketika hari Jumat, kemudian juga Idul Adha, Idul Fitri, ya, dan juga pada hari Minggu untuk umat yang ada di gereja katedral, mungkin juga hari Natal dan perayaan-perayaan hari lainnya, sehingga kita bisa terjalin hubungan silaturahmi yang sangat bagus di Indonesia dengan adanya beragam umat beragama yang ada di Indonesia. Tapi kita masih tetap untuk saling memberikan fasilitas bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan terowongan yang ada di katedral dan Masjid Istiqlal ini bisa menjadikan contoh untuk di tempat-tempat peribadatan yang lainnya. Bagus sih menurut saya, jadi menghubungkan antara Istiqlal dan katedral. Ini melambangkan wujud Bhinneka Tunggal Ika. Sangat membantu sekali gitu loh. Kalau pas di hari Sabtu Minggu itu kan jalan raya kan agak ramai gitu ya. Dengan ada terowongan ini sangat membantu sekali lah untuk lalu lintas, parkir kendaraan sama orang berjalannya itulah, ada terowongannya itu loh. Membantu itu untuk, karena kan juga di sini jalannya macet, maksudnya kenceng ya. Jadi kalau ada terowongan juga orang mau nyebrang juga aman sih. Oh, jadi terowongan mempermudah masyarakat untuk nyebrang ya Pak ya? Pastinya sih. Dan juga akses parkir lebih mudah. Oh iya benar, parkirnya itu juga lebih ketata nanti, karena kan parkir di Istiqlal nanti ke depannya. Nah, jika nantinya jembatan ini sudah jadi, kita jaga sama-sama demi kemudahan keberlangsungan ibadah dari kedua agama. Jembatan ini juga mengajarkan kita untuk bertoleransi dan terus menjalin silaturahmi. Semoga rasa toleransi, pengertian selalu ada di hati kita semua. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Harinta Jami Jasin, iNews melaporkan.